Masya Allah, Muslim Amerika cetak sejarah dalam pemilu di Amerika Serikat pada 3 November kemarin. Masya Allah, Muslim Amerika cetak sejarah dalam pemilu di Amerika Serikat pada 3 November kemarin. Muslim Amerika membuat sejarah dalam pemilihan umum di negara itu pada tahun ini. Terdapat rekor dalam jumlah orang yang memperebutkan kursi parlemen dan rekor pemenang jumlah kursi untuk pertama kalinya. Laporan dari HuffPost menyebutkan 5 kandidat dari Partai Demokrat telah membuat sejarah menjadi anggota parlemen muslim di 5 negara bagian Amerika Serikat, yaitu Wisconsin, Florida, dan Delaware. 5 orang tersebut diantaranya adalah Maury Turner yang terpilih di House of Representatives, Oklahoma. Kemudian ada Iman Jodeh yang terpilih menjadi anggota parlemen muslim pertama dalam sejarah Colorado. Madinah Wilson Anton menjadi anggota Kongres Amerika Serikat sekaligus Muslim pertama yang menjadi bagian dari legislatif negeri Paman Sam. Selanjutnya, Samba Baldeh menjadi Muslim sekaligus pria kulit hitam pertama yang mewakili House of Representatives Wisconsin. Christopher Benjamin, anggota House of Representatives Florida dan orang pertama yang dipilih untuk jabatan negara bagian di Sunshine State. Menjadi Muslim pertama yang terpilih di Majelis Negara Bagian sungguh menyenangkan, tapi juga kesempatan yang saya syukuri, ujar Baldeh kepada HuffPost dilansir dari Abwat Islam pada Minggu 8 November 2020. Baldeh mengatakan telah menantikan tantangan dan sangat senang dengan kesempatan untuk melayani Distrik 48. Ia mengatakan tugasnya tak hanya untuk mewakili konstituen saya tetapi juga Muslim Afrika dan konstituen kulit berwarna. Menurut laporan Dewan Hubungan Islam Amerika atau CHAIR, sejumlah besar pemilih muslim pergi ke tempat pemungutan suara pada Selasa 3 November 2020. Sebanyak 70% dari mereka memilih kandidat presiden dari Partai Demokrat Joe Biden yang saat ini menjadi pemenang dalam pemilihan. Mereka adalah bagian dari generasi baru pemimpin muslim Amerika yang mengubah keterlibatan sipil komunitas kami melalui pengorganisasian relasional yang efektif, jelas Mohammed Missouri, Direktur Eksekutif Pusat Advokasi Politik Teknologi Pendidikan Keadilan JETPAC. Selain 5 Muslim yang disebutkan di atas, anggota Kongres Muslim Rashida Tlaib dari Michigan dan Ilham Omar dari Minnesota juga mempertahankan kursi untuk Kongres dalam pemilu Amerika Serikat tahun ini. Mereka bersiap untuk kembali bertugas selama 4 tahun ke depan. Sementara itu diberitakan sebelumnya, Presiden terpilih Amerika Serikat Joe Biden diprediksi memberikan dukungan terhadap dunia Islam. Langkah itu sejalan dengan upaya yang sudah didorong sejak dia menjabat sebagai wakil presiden di era Barack Obama. Direktur Pusat Kajian Wilayah Amerika Universitas Indonesia Susi Sudarman menyatakan Biden akan mendukung masalah yang menjadi perhatian Muslim sejak era Obama. Pemerintahan Amerika Serikat berusaha untuk memperbaiki dukungan dengan Islam. Salah satu yang akan sangat terlihat pada persoalan Israel-Palestina yang sangat menjadi perhatian mayoritas Muslim dunia. Dalam pandangan Suzy, itu adalah isu tersebut akan sangat berbeda dengan era pemerintahan sebelumnya. Biden akan berubah, dia pendukung two-state solution di mana Israel menjadi negara sendiri, begitu juga Palestina menjadi negara sendiri, ujar Susi saat dihubungi oleh republika.co.id. Pemerintahan Amerika Serikat yang baru akan mencoba mengatasi masalah dengan komunitas Islam dunia. Meski begitu, Biden tetap akan berjalan dengan nilai Kristen yang memang dipegang kuat oleh warga Amerika Serikat. Namun, Suzy menyatakan nantinya pemerintah Biden akan mengambil jalan tengah. Kondisi intoleransi di Indonesia menurut Suzy akan menjadi perhatian pemerintah Biden. Meski Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai keragaman kepercayaan dan agama, tetapi masalah pertentangan antar kelompok dinilai masih sangat besar. Oleh karena itu, Indonesia sangat disarankan untuk melakukan pembenahan dalam masalah tersebut. Hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat di masa depan diprediksi sangat berbeda dengan kondisi yang sebelumnya pada era Donald Trump yang tidak cukup peduli pada masalah seperti itu.
Sementara itu, kemenangan Joe Biden dalam pemilihan Presiden Amerika Serikat 2020 menjadi angin segar terhadap umat Muslim dan Indonesia. Pria berusia 77 tahun itu dinilai lebih akrab dengan Islam dan juga Indonesia. Biden akan lebih ramah terhadap Islam, termasuk pada Indonesia yang mayoritas berpenduduk Islam terbesar di dunia, kata pengamat politik Ujang Komarudin saat dihubungi Minggu 8 November. Ia menuturkan keramahan Biden terlihat saat meminta dukungan dari umat Muslim Amerika Serikat ketika berkampanye. Dia juga berjanji mengisi staf Gedung Putih dari kalangan umat Muslim. Sedangkan pada masa Donald Trump, Amerika Serikat sangat rasis dan cenderung anti-Islam, ucap dia. Ujang meyakini hubungan diplomatik Indonesia-Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Biden akan semakin baik, mengingat perlakuan Biden terhadap umat Muslim. Untuk saat ini, Indonesia lebih diuntungkan sambil melihat perkembangan kepemimpinan Biden ke depan. Apakah sesuai dengan janji kampanye atau tidak, kata Ujang. Joe Biden terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat setelah mendapatkan 279 electoral vote, sedangkan Donald Trump hanya 214. Angka 279 yang raih Biden cukup membawanya ke Gedung Putih. Namun, penghitungan suara masih berlangsung dan angka untuk Biden sepertinya akan terus bertambah. Sementara itu, kabar baik, separuh lebih kandidat Muslim menang pemilu Amerika Serikat. Lebih dari separuh kandidat Muslim Amerika Serikat yang mencalonkan diri untuk jabatan publik dalam pemilihan umum tahun ini memenangkan kompetisi tersebut. Hal ini disampaikan trio kelompok advokasi Muslim pada Jumat 6 November 2020. Council on American Islamic Relations atau CAIR, Jetpack dan Empower Change mengatakan 110 Muslim Amerika mencalonkan diri untuk berbagai posisi di pemilihan kali ini. Sebanyak 57 diproyeksikan muncul sebagai pemenang setelah pemilihan umum 3 November lalu. Para individu mencalonkan diri dalam kompetisi yang mencakup 24 negara bagian dan Washington DC. Jumlah kandidat Muslim dalam pemilu dinilai sebagai tertinggi yang bisa dilacak kelompok tersebut sejak 2016. Dari 57 pemenang, 7 diantaranya membuat sejarah sebagai Muslim pertama yang terpilih menduduki jabatan di negara masing-masing. Direktur Jetpack Mohammed Missouri menyebut, meningkatkan representasi politik Muslim adalah bagian penting dalam usaha mengalahkan kebangkitan kekerasan Islamofobia di Amerika Serikat dan juga di seluruh dunia. Kondisi ini memaksa pejabat terpilih dan media memasukkan perspektif kami dalam narasi tentang perawatan kesehatan, ekonomi, sistem hukum kriminal, dan setiap masalah lainnya yang berdampak pada kehidupan Amerika, kata dia dilansir di Anadolu Agency pada Sabtu 7 November 2020. Secara keseluruhan, kelompok-kelompok advokasi ini melacak ada sekitar 170 kandidat yang mencalonkan diri, termasuk di dalamnya mereka yang telah tersingkir dalam pemilihan pendahuluan dan tidak lolos ke pemilihan 3 November. Angka itu lebih tinggi dari sebelumnya pada 2018, yakni 134 kandidat Muslim Amerika. Jetpack, CAIR, dan Empower mengatakan mereka berencana mendistribusikan daftar lengkap kandidat pemilih lokal, primer, dan umum setelah hasil pemilihan umum disertifikasi.